Konferensi Pers, pembukaan Istiqlal Halal Expo, gerakan beli produk halal Indonesia. Jumat pada tanggal 15 April 2022. Tak lupa sholawat berserta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya. Insya Allah kita semua mendapatkan syafaatnya pada akhir zaman nanti. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin MA. Selamat sore Pak. Selamat datang juga saya ucapkan kepada Kepala BPJPH, Bapak Dr. Muhammad Akil Irham. Selamat datang. Selanjutnya kepada Direktur Utama PSI yang diwakili oleh Direktur Penjualan dan Distribusi, kepada Bapak Anton Soekarno. Selamat datang Pak. Tak lupa saya ucapkan juga selamat datang kepada Direktur Utama Istiqlal Global Fund, Bapak Mulyono Loji. Selamat datang. Dan tentunya selanjutnya Bapak dan Ibu serta tamu undangan yang berbahagia, untuk kesuksesan dan kelancaran marilah kita bersama-sama membaca basmalah untuk kelancaran daripada acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sambutan Imam Besar Masjid Istiqlal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun kita puasa harus juga tetap semangat ya. Insya Allah semangat itu penting Ramadan ini, karena sejarah Islam itu sejarah Ramadan. Semua prestasi yang istimewa dalam Islam itu terjadi dalam bulan suci Ramadan pada umumnya. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Kepala BPJPH adalah saya Dr. Muhammad Akil Irham. Selamat datang Adilah ya. Pokoknya ciri khasnya apa ya, Melayu Lampung bersama Ibu ya. Kita tepuk tangan dulu beliau ya. Dihadiri oleh pejabat ya, Eselon 1 di Kementerian Agama Indonesia. Di sini juga hadir yang saya hormati Direktur Bank BSI, Bank Syariah Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Direktur Penjualan dan Distribusi Bapak Anton Soekarno. Iya. Ya. Dan di sini juga hadir yang saya hormati pejabat BPMI, ya. Kepala Bidang Diklat ya, Pendidikan dan Latihan, Dr. Farid Saino. Silakan berdiri Farid biar sekaligus memperkenalkan. Hari juga bersama ya istri beliau ya. Saya baru datang, baru tahu ini kalau sudah Mbak Eva ini, sekaligus perkenalkan ya, saya perkenalkan. Ibu Eva ini adalah profesor di Cambridge University. Jadi luar biasa ini. Kita dihadiri orang Australia. Kemudian juga hadir sini Pak Mulyono Loji ya, yang punya gawe di sini, Direktur Utama IGF. Hadir teman-teman dari stakeholders setianya BPMI, Kementerian Keuangan dan berbagai macam instansi di belakang. Dan yang paling saya juga banggakan adalah para wartawan ya, yang hadir pada kesempatan ini. Tak terkecuali kami bersyukur, berterima kasih ya kepada adinda para wartawan, berkat pemberitaannya sehingga minggu kemarin kami mendapatkan penghargaan yang paling bergensi dunia ya, penghargaan dari World Bank Dunia ya, bahwa kitalah rumah ibadah pertama yang disebut sebagai green building ya, rumah ibadah, bahkan diistilahkan situ sebagai green mosque
masjid yang paling efektif dan paling efisien, paling hijau pertama di dunia ini adalah Masjid Istiqlal. Kalau yang memberikan penghargaan adalah teman-teman dari Indonesia, mungkin kita tidak terlalu berbangga ya. Tapi kalau yang memberikan penghargaan badan internasional, bahkan yang bersambutan kemarin itu dari Washington DC, maka tidak gampang lah, saya tahu lembaga ini memberikan pengakuan terhadap masjid. Begitu banyak masjid lebih mahal di dunia sekarang ini. Ya, padahal saya ingat saya itu masjid yang paling mahal tentu selain Masjid Haram Makkah dan Madinah adalah masjid di Emirat. Itu kayak istana benar. Tetapi kenapa bukan itu? Kami juga tanya kenapa bukan itu. Dan setelah mereka jelaskan ada ukuran-ukurannya, berapa ukuran apa sampai mengukur karbon yang kita gunakan di sini, yang kita lepas di sini berapa. Ternyata berdasarkan angka-angka kuantitatif, Masjid Istiqlal inilah yang paling pantas untuk mendapatkan penghargaan. Teman-teman sekalian yang saya hormati, apa yang kita lakukan hari ini, kita akan membuka acara Halal Expo. Halal Expo ini kita isukan adalah gerakan beli produk halal Indonesia. Ya. Tentu inilah sejarah pertama di Istiqlal, Masjid Istiqlal. 42 tahun lamanya Masjid Istiqlal. Kali ini baru kita melakukan apa yang seperti Bapak Ibu saksikan, Halal Expo. Tidak gampang menyelenggarakan Halal Expo, tentu ada pangkalan pendaratan yang harus kita siapkan, regulasinya pun juga harus kita clearkan. Dan karena itu saya berikan apresiasi kepada Direktur Utama AJIB yang menjadi aktor semua di balik ini semua yang kita saksikan. Dan tentu kita berharap insya Allah nanti benar-benar Halal Expo ini bisa awal daripada sebuah perencanaan yang baik, dan insya Allah kita akan nanti lanjutkan pada periode-periode akan datang. Dan sekali lagi terima kasih pada Pak Kepala ya, sekarang ini istilahnya Kepala BPJH atas kehadirannya, dan kami mohon nanti untuk memberikan semacam apresiasi bentuk apa atas kreasi-kreasi yang dilakukan oleh teman-teman dari Istiqlal ini. Dan insya Allah saya tidak menceritakan pengalaman dan program kerjanya Istiqlal, terutama kepada adik-adik para wartawan. Cukup buka websitenya Istiqlal, ada 42 program prioritas kita di situ yang diresmikan oleh Bapak Wapres, dan sebagian besar diantaranya itu sudah implementasi. Karena itu untuk beri kesempatan kepada kita semuanya untuk berkeliling dan memanfaatkan akhir-akhir ini, akhir-akhir menjelang buka puasa ini, saya akhiri saja dengan membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim ya, sekaligus kita nanti akan menyaksikan apa-apa yang kita nanti akan dipersembahkan oleh teman-teman AJF untuk kita semuanya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Al-Mukarram Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA sebagai Imam Besar Masjid Istiqlal sekaligus sebagai Ketua Harian Badan Pengelola Masjid Istiqlal. Dan kami hormati Direktur Utama Bank Syariah Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Direktur, kolega kami Bapak Direktur Pak Anton. Terima kasih Pak hadir. Kemudian alhamdulillah juga hadir bersama kita Kepala BPJPH Bapak Dr. Akil Irham. Terima kasih Pak sudah hadir. Dan juga dari Kementerian Keuangan, perwakilan dari Kementerian Keuangan sudah hadir juga Bapak Aris ya, bersama kita. Dan alhamdulillah pada hari ini juga dihadiri oleh para pimpinan ya, Badan Pengelola Masjid Istiqlal. Hadir bersama kita Bapak Dr. Fadil Saeno. Kemudian juga para pengurus dari IJF Istiqlal Global Fund ya. Dan wabil khusus kami sampaikan terima kasih kepada Direktur Pengembangan UMKM dan Ekonomi Kreatif yang
jadi front line ya, yang jadi penggerak ya kegiatan ini, Ibu Dewi Handayani. Ya, terima kasih Ibu Dewi. Minta tepuk tangannya. Baik Bapak Ibu sekalian, seperti yang disampaikan oleh Bapak Imam Besar bahwa bulan puasa ini adalah bulan yang penuh kemuliaan dan keberkahan. Dan tentu dengan kegiatan ini adalah kegiatan yang membangun produktivitas. Dengan adanya Halal Expo ini, kita ingin jadikan momentum bulan puasa ini adalah bulan yang penuh dengan produktivitas dan penuh dengan kolaborasi. Jadi dua itu. Alhamdulillah, ya, produktivitasnya terlihat. Ini partisipasi dari seluruh pelaku-pelaku usaha terlibat dalam kegiatan Halal Expo ini. Kurang lebih 300 pelaku usaha UMKM terlibat dalam kegiatan ini. Ya. Dan itu terdiri dari kuliner, kemudian juga ada fashion, kemudian ada tourism, ada pengembangan ekonomi, syariah, dan juga filantropi. Kemudian target kami dari Istiqlal Global Fund ini adalah wadah dari hasil pengembangan program New Istiqlal yang kita kembangkan bersama, yang didorong terus oleh Bapak Imam Besar Masjid Istiqlal. New Istiqlal melahirkan IJF dengan fokus pada 3 kegiatan. Yang pertama adalah kegiatan pengembangan ekonomi bisnis Istiqlal. Kalau kita ke arah timur, kita akan lihat zona kuliner dan zona souvenir Masjid Istiqlal. Kemudian di bawahnya itu juga ada parkir dengan kapasitas 800. Dan insya Allah kita akan jadikan zona ini sebagai zona ekonomi pengembangan ekonomi umat di Masjid Istiqlal. Karena itu Bapak Imam Besar, kegiatan ini mungkin adalah kegiatan perdana terbesar yang diselenggarakan oleh masjid di seluruh Indonesia. Ya. Jadi bisa kita katakan ini yang terbesar karena memanfaatkan 2 gate di Masjid Istiqlal, di gate Al-Fatah dan As-Salam. Kalau kita hitung ya area ini yang sekitar 13 hektar dengan tambahan di sebelah barat di bawah rel kereta api, ini 13 hektar, kita menggunakan separuh ya atau sepertiga dari luasnya Masjid Istiqlal ini. Jadi ini adalah Halal Expo yang terbesar perdana yang diselenggarakan dengan pengembangan ekonomi berbasis masjid, dan itu kita selenggarakan di Masjid Istiqlal. Alhamdulillah, dengan kondisi seperti itu IJF punya target, mudah-mudahan dengan purchasing power kita ya Pak Anton ya, kemampuan dan daya beli kita, pertumbuhan ekonomi ini juga mendorong. Insya Allah target kita per hari untuk kegiatan Halal Expo ini minimal 1,5 M ya. 1,5. Saya kira itu, dan kami ucapkan terima kasih kepada seluruh stakeholder kami, khususnya kepada Bank Syariah Indonesia sebagai stakeholder utama kami yang memberikan support pada BPJPH, Kementerian Keuangan, dan seluruh para tenan, para pelaku usaha UMKM yang hadir di sini. Wabil khusus kepada teman-teman media yang meliput kegiatan ini, kita mengundang ya seluruh masyarakat yang ada di Indonesia untuk bisa menikmati dan menyaksikan dan menikmati Halal Expo yang ada di Istiqlal ini. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan Direktur Utama BSI yang diwakili oleh Direktur Penjualan dan Distribusi kepada yang terhormat Bapak Anton Soekarna, dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati Imam Besar Masjid Istiqlal, Haji Profesor Dr. Nasrul Umar MH. Terima kasih Prof, sudah berkali-kali kita hadir di sini, insyaallah. Yang saya hormati Kepala BPJPH Kementerian Agama, Bapak Muhammad Akil Irham. Terima kasih Pak. Yang saya hormati Pak Aris Saputra dari Aris Saputro, mohon maaf,
dari PIP Pak ya, Pusat Informasi Investasi Pemerintah, Kementerian Keuangan. Kemudian ini sahabat saya, Pak Mulyono, yang sejak awal kita meng-create kegiatan ini dari mulai dulu Halal Expo pertama, kemudian kita buka expo yang khusus kita buka seperti ini. Alhamdulillah kami dari Bank Syariah Indonesia sebagai salah satu bank syariah terbesar yang ada di negeri ini dan juga adalah bank syariah yang milik BUMN, maka ini sebuah kewajiban buat kami ya, di Bank Syariah, karena Bapak Ibu sekalian ya, sebagai bank syariah dalam undang-undangnya kita memang tidak hanya bekerja dari sisi komersial, tapi kita juga punya dua fungsi yang lain, yaitu menggerakkan dan sebagai juga penyelenggara dari pengelolaan dana sosial. Karena itu maka keterlibatan kami dalam acara-acara seperti ini, baik di masjid, kemudian juga kaitannya dengan pola siswa, pemberdayaan masyarakat dan seterusnya, itu adalah amanah yang memang sudah dituliskan dalam undang-undang kami, undang-undang perbankan syariah. Karena itu maka sudah hal yang wajar dan juga wajib sebenarnya dari Bank Syariah Indonesia atau bank syariah manapun di negeri ini untuk turut menjadi stakeholder utama dari penyelenggaraan kegiatan semacam ini. Khusus untuk kami di Bank Syariah, insya Allah di Bank Syariah Indonesia, kita sekarang sedang menggalakkan bagaimana masjid ini kita masukkan dalam ekosistem perbankan. Artinya apa? Artinya kita melihat bahwa potensi yang ada di masjid itu cukup besar. Kita tidak hanya melihat dari potensi uang yang mungkin ada, begitu ya, apakah itu dalam bentuk dana pengelolaan masjidnya, begitu, atau mungkin zakat infak sedekahnya, mungkin juga haji juga ada di situ, kemudian juga nanti kurban dan seterusnya yang bisa kita kelolakan dari masjid. Tapi yang terutama adalah kita ingin menyelesaikan satu urusan yang paling mendasar terkait dengan bagaimana mengembangkan industri syariah, yang dalam hal ini langsung juga berhubungan dengan industri halal, itu terkait literasi. Problem utama kita di perbankan syariah salah satunya adalah literasi. Saya yakin juga di industri halal juga sama, problem utama kita adalah literasi. Orang tidak banyak tahu tentang hal itu. Ukuran terkait literasi sebagai perbandingan saja misalnya, kalau untuk di perbankan konvensional itu sudah di angka sekitar 30%-an. Orang masyarakat yang paham tentang perbankan itu di negeri ini sudah melebihi angka 30%. Sementara di perbankan syariah itu baru 11%. Nah, yang lebih penting lagi dari data ini apa? Antara angka literasi dengan angka penetrasi kalau untuk syariah itu relatif berhimpitan sangat tipis. Jadi kalau kita bicara misalnya literasinya 11%, penetrasinya di angka sekitar 9-8-9%. Kenapa? Karena saya yakin bahwa orang ketika membeli produk syariah, apakah itu produk halal, dan orang itu punya keyakinan tentang itu, cenderung bertanya tentang sesuatu, cenderung untuk mempelajarinya dulu. Sementara kalau untuk belanja produk yang tidak ada kaitannya dengan syariah atau kehalalan, orang cenderung abai dengan itu. Sehingga tanpa tahu pun orang membeli, gitu ya. Jadi orang jarang bisa membeli barang-barang yang tidak kaitannya dengan kehalalan, itu bertanya dulu, ini halal atau tidak. Ternyata tidak ditanyakan, begitu ya. Tapi ketika orang membeli produk yang halal, orang malah bertanya dulu, ini benar-benar halal atau tidak. Nah ini oleh karena itu maka kembali fungsi-fungsi semacam ini, kegiatan-kegiatan semacam ini bagi BSI adalah bagian yang paling fundamental dari keberadaan bank kami, yaitu apa? Yaitu bagaimana syiar terkait dengan perbankan syariah, syiar terkait dengan ekonomi syariah, dan tentu saja juga syiar terkait dengan produk halal itu menjadi bagian utama. Karena dengan syiar yang meluas, maka insya Allah kesadaran orang juga akan membeli produk-produk halal, produk-produk syariah juga akan meningkat. Plus di sisi lain, insya Allah juga kemampuan dan kepahaman orang tentang itu maka akan menumbuhkan juga kemampuan untuk berusaha lebih kuat lagi di bidang itu. Insya Allah salah satu hal yang paling kita idam-idamkan adalah negeri ini bisa menjadi negeri dengan sebagai produsen produk-produk halal terkemuka di dunia, bahkan mungkin nomor 1 ya. Jangan seperti kondisi saat ini di mana justru misalnya untuk produk-produk olahan daging saja misalnya mungkin di dunia ini pemainnya belum Indonesia, masih negara yang justru bukan negara yang bermayoritas penduduk muslim. Saya kira itu. Terakhir saya ucapkan terima kasih tentu saja kepada Imam Besar Masjid Istiqlal, Pak Mulyono, luar biasa ya di lapangan bagaimana menggerakkan organisasi bisa berjalan dengan baik. Kemudian juga Pak Akil dari BPJPH, teman-teman di Kementerian Keuangan. Salut saya untuk teman-teman Kementerian Keuangan karena banyak juga dorongan terkait dengan peraturan dan segala macam yang mendorong tumbuhnya industri syariah maupun halal di negeri ini.
Saya kira demikian kepada seluruh pengunjung, ya mari kita nikmati dan kemudian sebarluaskan terkait acara ini, literasi tentang syariah dan halal ini, mudah-mudahan kedepannya insya Allah semakin berkembang dan semakin kuat lagi. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan Kepala BPJPH kepada Bapak Dr. Muhammad Akil Irham. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati Al-Mukarram Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA, Imam Besar Masjid Istiqlal, Bapak Anton, Direksi BSI, Pak Mulyono, Istiqlal Global PAN, mantap sekali. Amin, amin. Pak Adi dari PIP, Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, rekan-rekan media dan para peserta pameran atau Halal Expo yang kami muliakan. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang dikaruniakan kepada kita, terutama nikmat kesehatan. Di tengah pandemi begini kita bisa beraktivitas secara offline, dan ini mudah-mudahan tanda-tanda bahwa sudah mulai membaik. Insya Allah nanti menjadi endemi dan akhirnya kita bisa beraktivitas secara normal kembali. Salawat dan salam semoga senantiasa kita lanturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, sosok tauladan bagi kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Salah satu contoh yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada kita adalah yaitu masjid, di mana masjid adalah menjadi pusat aktivitas kehidupan umat, tidak hanya sebagai pusat ibadah sholat saja. Rasulullah telah memberikan contoh kepada kita masjid sebagai tempat atau pusat ilmu pengetahuan, masjid juga pusat kebudayaan, masjid juga pusat peradaban, termasuk adalah pusat pengembangan ekonomi umat. Dan ini saya kira imam besar kita telah menunjukkan bukti bahwa beliau adalah pengikut Rasulullah sejati, sehingga membuktikan bahwa Masjid Istiqlal ini bukan hanya tempat umat Islam sholat saja, bukan tempat umat Islam Jumatan saja, tetapi juga sebagai pusat pengembangan peradaban Islam di Indonesia. Bahkan saya tahu persis ikhtiar imam besar akan menunjukkan kepada dunia bahwa Islam adalah merupakan pusat peradaban dunia di Indonesia. Kita akan beri tepuk tangan kepada saya selaku Kepala BPJPH, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama, tentu menyambut baik Istiqlal Halal Expo ini. Berdasarkan Undang-Undang 33 tahun 2014 yang menandakan bahwa kewajiban halal dimulai, yang sebelumnya kehalalan itu bersifat voluntary, bersifat sukarela. Namun setelah Undang-Undang 33 2014 adalah satu tanda dimulainya kewajiban bersertifikat halal. Namun kewajiban itu tidak dilaksanakan serta-merta sekaligus pada saat itu, tetapi dilaksanakan secara bertahap. Penahapan itu dimulai sejak 17 Oktober 2019
sampai dengan 17 Oktober 2024 untuk produk makanan, minuman, sembelihan dan jasa sembelihan. Itu adalah penerapan kewajiban sertifikat halal tahap pertama. Jadi nanti setelah tahun 2024, katakanlah 18 Oktober 2024, sudah tidak ada lagi produk makanan, minuman, sembelihan dan jasa sembelihan yang tidak bersertifikat halal. Rumah potong hewan, rumah potong unggas dan juru sembelihnya harus sudah bersertifikat halal. Jadi kita memang kalau makan sate kambing, sop kaki sapi memang halal, tapi belum tentu disembelih secara halal sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Nah ini maka juru sembelihnya harus punya sertifikat halal. Nah ini sudah berlangsung 2 tahun lebih, sisa waktu 2 tahun ini sampai 2024 kita melakukan sosialisasi, publikasi, promosi, dan edukasi kepada publik, kepada konsumen, produsen, dan para stakeholders, dan tentunya juga masjid saya kira yang memiliki kekuatan basis sosial yang kuat di lingkungannya ikut berpartisipasi melakukan literasi halal kepada umat. Nah ini tentu bagian penting dalam ekosistem halal di Indonesia. Lalu yang kedua, penahapan kedua 17 Oktober tahun 2021 baru saja kita mulai hingga 17 Oktober 2026, 5 tahun juga, itu untuk produk-produk kosmetik, obat-obatan dan barang gunaan Pak Kiai. Jadi obat-obatan modern maupun obat-obatan tradisional, kosmetik, tentunya banyak ibu-ibu yang menggunakan kosmetik, bapak-bapak juga minyak wanginya itu sudah produsennya harus mendaftarkan sertifikasi halal. Itu termasuk barang gunaan itu adalah sepatu, ikat pinggang, dompet, tas. Apakah sudah halal apa belum? Ada unsur hewannya atau tidak? Hewannya halal atau tidak? Ya, tapi ada yang sejenis expo memamerkan dan memperkenalkan beberapa produk-produk uang cilik di Istiqlal ini. Insya Allah Istiqlal akan menjadi mediator untuk kaum mustadafin itu, karena begini, di Istiqlal ini ada jamaahnya pemilik modal, orang kaya, tapi jamaahnya di sini juga ada pengangguran. Masjid Istiqlal ini juga ada sarjana, ada profesor. Nah, Masjid Istiqlal ini juga menampung semua jenis masyarakat. Nah, fungsi kami selaku imam besar dan ketua BPMI mempertemukan kelompok pemilik modal dengan para penganggur, mempertemukan kelompok mustadafin dengan orang-orang kaya. Jadi sentuhannya bukan hanya pajak, bukannya zakat, tetapi ada sedekah, ada induk semangnya mereka. Jadi ada orang tua angkat untuk anak-anak fakir miskin di sini ini, ya, itu kita temukan bapak angkatnya, ibu angkatnya di Masjid Istiqlal. Berarti di Istiqlal ini nanti pertemuan antar berbagai macam kepentingan. Ya, ada ada produsen ya, ada distributor, ya, ada juga konsumen. Jadi konsumen, distributor dan produsen ini berkumpul di Istiqlal. Pemilik modal dan mustadafin juga berkumpul di Istiqlal ini. Ada mahasiswanya yang bisa menawarkan kecerdasan-kecerdasannya terhadap masyarakat kita. Maka itu di sini banyak sekali serba gratis di Istiqlal. Besok habis Lebaran ini ada kursus bahasa Inggris gratis. Gak usah bayar di mahal-mahal di tempat yang lain. Kami janjikan native speaker kami kerjasama dengan kedutaan Amerika dan kedutaan beberapa kedutaan asing untuk memberikan pendidikan bahasa Inggris di Istiqlal gratis. Pendidikan bahasa Arab gratis juga. Ada kelas-kelas yang kami sudah siapkan. Dan yang ketiga adalah pendidikan bahasa Indonesia juga gratis. Untuk turis-turis, orang-orang kedutaan, orang dari luar negeri itu mau belajar bahasa Indonesia. Kami juga akan kerjasama dengan Pusat Bahasa Indonesia
semuanya kita pakai di Istiqlal gratis. Seni baca Quran, ilmu tajwid gratis, mau belajar ngaji gratis. Ada pembinaan, ada asosiasi mu'alaf di sini, itu juga gratis. Semuanya serba gratis di Istiqlal ini, kecuali dalam beberapa hal ya, karena kami juga perlu modal ya. Tapi insya Allah ke depan Masjid Istiqlal ini akan menjadi melting pot antara berbagai macam kelompok kepentingan. Kami sungguh sangat yakin dengan didampingi oleh teman-teman kami, berbagai ada perbankan syariah, kemudian juga ada pemerintah di sini, dan juga semua teman-teman kita di sini kita akan adopsi. Saya kira itu yang sangat penting. Ada lagi? Tambahan sedikit saja terkait dengan harapannya dari Masjid Istiqlal sendiri, kan ini expo pertama dan juga di Masjid Istiqlal, juga harapan dari pengelola Masjid Istiqlal sendiri seperti apa dan adanya expo? Iya, terima kasih. Expo akan datang akan lebih besar. Ini test case untuk mengukur kapasitas kami ya, dan insya Allah nanti kalau perlu itu menjadi expo permanen di sini. Jadi bukan hanya hari ini Ramadan ini, tetapi bagaimana memberikan pelayanan terhadap masyarakat kami. Space kami cukup luas. Insya Allah ini akan cukup menjadi 13 hektar Istiqlal ini. Ya, Masjid Istiqlal ini itu sekitar 20% dipakai untuk salat ya, beribadah maktab, tapi 80% untuk pemberdayaan umat. Ada pendidikannya di situ, ada syiarnya, ada dakwanya, ada medianya, dan juga ada produk-produk apalagi pengembangan ekonomi umat dan seterusnya. Banyak sekali. Nanti lihatlah IGF akan memainkan ini. Di samping itu juga dalam waktu dekat ini untuk memenuhi harapan-harapan masyarakat di sini, dalam habis Lebaran ini kita akan membangun sebuah klinik. Insya Allah juga pengobatannya itu diharapkan gratis. Ya. Kemudian di samping itu juga di sini banyak sekali yang akan kita tampilkan. Dan yang paling penting akhir tahun ini atau awal tahun depan kita akan melakukan Festival Istiqlal yang ke-3. Yang pertama dan kedua sudah sangat bagus ya. Nah ini sifatnya internasional, bukan saja agama Islam, tapi juga kita akan menampilkan penampilan-penampilan kelompok-kelompok agama yang lain, supaya Istiqlal ini benar-benar akan menjembatani berbagai macam suku, etnik, warga negara, dan agama. Dengan demikian Istiqlal ini betul-betul mencontoh masjidnya Nabi. Masjidnya Nabi itu 27 kegiatan yang dilakukan di dalamnya, dan itu tidak hanya untuk beribadah ya kan. Ada pendidikannya di sana, rumah sakitnya di sana, pengadilannya di sana, sekretariat negaranya di sana, kemudian juga Baitul Mal di sana, kemudian juga sekretariat negaranya di masjid lah. Masjid pusat pemberdayaan umat. Jadi masjid bukan hanya diberdayakan oleh umatnya, masjid juga memberdayakan umat. Nanti akan datang obsesi kami, insya Allah akan menempati posisi pusat bisnis. Bisa beli ikan di Istiqlal. Ini adalah jadi pasar ikan, tapi melalui handphone. Pesan aja ke nomor telepon IGF, maka gudangnya akan mendistribusikan ke tempat-tempat alamat. Ya, jadi akan menjadi pasar induk Istiqlal, tapi nggak ada barangnya. Barangnya di mana? Di handphone. Ya kontak aja nomornya, itu dalam tempo singkat. Di sini juga kita siapkan ya mau investasi akhirat. Ya, investasi akhiratnya itu ya tinggal klik di situ Istiqlal, maka insya Allah mau nyumbang berapa itu nanti akan dipertanggungjawabkan dunia akhirat. Nah, jadi inilah teman-teman. Ada lagi? Ya, terkait kampanye ini Pak, Gerakan Produk Halal Indonesia, selain sertifikat halal, apalagi Pak? Apakah ada sinergi dengan Gerakan Cinta Produk Indonesia juga? Yang kedua, kemudian apakah ada beberapa produk dari negara-negara Islam yang kemudian dipasarkan juga di halal expo kali ini? Oh pasti. Jadi kita juga bersinergi dengan negara-negara lain. Bukan saja negara mayoritas Islam. Beberapa waktu yang lalu kami mengumpulkan para duta besar. Apa yang bisa dikontribusikan untuk Istiqlal ini? Masya Allah, kami mendapatkan tawaran dari beberapa negara itu agar imam-imam masjid mereka itu diimami oleh imam-imam dari Istiqlal. Ya, agar mubalik mereka itu diambil alih oleh ulama-ulama produk Istiqlal. Karena di sini kita punya pendidikan kader ulama. Bahkan satu-satunya di dunia pendidikan kader ulama perempuan. Tidak ada di kolom bumi ini yang mendidik perempuan untuk menjadi ulama selain Masjid Istiqlal yang bekerja sama dengan Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran Jakarta.
Nah ini belum selesai tapi diperebutkan alumninya. Coba bayangkan, baru 1 semester tapi 40 negara sudah siap menjemput alumni itu. Maka itu mahasiswanya ini harus menguasai bahasa Arab dan bahasa Inggris dalam tempo 3 tahun dan 4 tahun untuk PhD-nya. Ya, insya Allah nanti PhD program kita itu nanti 1 semester di Amerika, 1 semester di Mesir. Di Amerikanya di mana? Di Harvard University. Di Mesirnya di mana? Di Al-Azhar University. Keren ya kan? Ya. Ada lagi? Baik, kalau BSI sendiri terus terang saja kami juga memang salah satu sponsor di acara ini. Yang kedua, kita juga ada sediakan berbagai macam booth di sini. Teman-teman kalau mau misalnya ikut ada konsultasi terkait dengan bagaimana penyimpanan dana di perbankan syariah, kemudian juga untuk pembelian di perbankan syariah gitu ya, termasuk juga untuk mengetahui bagaimana misalnya kerjasama kita dengan penyedia, misalnya kalau teman-teman dari depan ada untuk pembelian kendaraan misalnya, perumahan dan seterusnya, itu juga kita sediakan. Jadi silahkan hadir ya, kemudian datangi booth-booth kita, maka teman-teman akan tahu apa saja jasa layanan yang ada di Bank Syariah Indonesia. Saya kira demikian, terima kasih. Ada lagi, Pak? Silakan. Cukup, ya. Cukup. Dengan demikian rekan-rekan wartawan, kami siapkan buka puasa di dalam ya. Jangan pulang loh. Yang puasa maupun yang nggak puasa juga sama ya. Ya. Kemudian mohon dipantau setiap hari ya sampai tanggal terakhirnya. Dan terima kasih semuanya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya acara konferensi pers, berakhir pula acara pembukaan Halal Expo Gerakan Beli Produk Halal Indonesia.